Alwi Farhan pulang tanpa gelar, tetapi dua kemenangan atas pemain top 10 justru bisa menjadi bekal paling berharga menuju ledakan karir berikutnya. Banyak orang berhenti pada hasil runner-up Swiss Open. Padahal, cerita besarnya justru ada pada perubahan level permainan Alwi Farhan selama Tour Eropa. Betul, karena saat publik melihat medali yang lepas di final, PBSI justru melihat sesuatu yang lebih mahal, yaitu tanda bahwa Alwi Farhan mulai siap menantang penghuni elit tunggal putra dunia. Rangkaian Tour Eropa Jilid 1 memang tidak memberi gelar untuk Indonesia. Namun dari All England sampai Swiss Open, nama Alwi Farhan muncul sebagai salah satu sorotan paling menarik. Dan itu bukan sorotan biasa. Alwi Farhan bukan hanya menang atas lawan menengah, tetapi benar-benar menekuk dua pemain top 10 dunia dalam satu rangkaian turnamen yang tekanannya sangat tinggi. Kemenangan pertama datang di All England, saat Alwi Farhan memecahkan kebuntuan melawan Chou Tien-chen. Lawan asal Taiwan itu datang dengan status unggulan dan ranking 6 dunia. Bagi pemain muda Indonesia, menumbangkan nama sebesar Chou Tien-chen di panggung sekelas All England jelas bukan hasil yang bisa dianggap numpang lewat atau sekedar kejutan sesaat. Lalu di Swiss Open, level kejutannya naik lagi. Alwi Farhan menghadapi Li Shifeng, unggulan pertama, pemain ranking 7 dunia, dan salah satu nama paling berbahaya di sektor tunggal putra. Yang membuat kemenangan itu terasa mahal adalah caranya. Alwi Farhan sempat tertinggal jauh, lalu tetap tenang, mengejar pelan-pelan, membalikan tekanan, dan mengunci game dengan keberanian yang luar biasa. Itu sebabnya Indra Wijaya memberi pujian besar. Bagi pelatih, kemenangan seperti itu lebih penting daripada sekedar skor akhir, karena di sana terlihat kualitas otak, emosi, dan keyakinan pemain. Meski begitu, kisah Alwi Farhan di Swiss Open tidak berakhir dengan gelar. Pada partai final, dia harus mengakui keunggulan Yushi Tanaka lewat 2 game langsung yang terasa antiklimaks. Kekalahan itu memang menyakitkan, tetapi justru membuka bagian evaluasi yang paling jujur. Indra Wijaya menyorot masalah recovery yang kurang maksimal setelah jadwal pertandingan yang padat. Di level tertinggi, lawan bukan cuma pemain di seberang net. Lawan sesungguhnya juga ada pada tubuh sendiri, terutama saat stamina turun dan konsentrasi mulai pecah. Jadi bekal berharga Alwi Farhan dari Tour Eropa bukan hanya kemenangan atas pemain top 10. Bekal itu juga berupa pelajaran keras tentang pentingnya pemulihan dan kestabilan fisik. Indra Wijaya juga menegaskan pekerjaan rumah lain, mulai dari pengontrolan emosi di lapangan sampai penguasaan permainan saat menghadapi tipe lawan yang berbeda-beda. Nah, Alwi Farhan sekarang sudah mulai masuk ke wilayah itu. Ia tidak lagi terlihat sebagai pemain muda yang hanya mengandalkan semangat, tetapi sebagai tunggal putra yang mulai membaca ritme lawan. Itulah mengapa dua kemenangan atas Chou Tien-chen dan Li Shifeng terasa seperti pecah telur yang sangat penting. Ini bukan sekedar menambah daftar kemenangan, melainkan menghancurkan batas psikologis. Selama ini banyak pemain muda butuh waktu lama untuk percaya bahwa mereka bisa menaklukkan nama besar. Alwi Farhan kini punya bukti nyata bahwa ia mampu melakukannya di turnamen elit. Bukti itu akan sangat berharga untuk turnamen berikutnya. Saat kembali bertemu pemain unggulan, Alwi Farhan tidak lagi masuk lapangan dengan rasa agu, karena memorinya sudah menyimpan kemenangan besar. Bahkan pencapaian 8 besar pada debut All England memberi nilai tambah yang tidak kecil. Itu menunjukkan bahwa Alwi Farhan bisa beradaptasi cepat dengan atmosfer salah satu turnamen paling bergengsi. Tentu masih terlalu cepat menyebut Alwi Farhan sebagai calon juara dominan, namun sama kelirunya jika orang menganggap hasil Tour Eropa ini biasa saja. Dalam dunia bulu tangkis, situasi seperti ini sering menjadi titik belok. Seorang pemain belum juara, tetapi fondasi karir besarnya mulai terlihat dan lawan mulai waspada. Maka kalimat bekal berharga Alwi Farhan dari Tour Eropa terasa sangat tepat. Bekalnya bukan koper medali, melainkan modal mental, pengalaman tempur, dan keberanian menata pemain top tanpa gentar. Dan jika recovery, fisik, emosi, serta penguasaan permainan terus dibenahi, kemenangan atas dua pemain top 10 itu bisa berubah dari kejutan menjadi kebiasaan yang menakutkan. Pada akhirnya, runner-up Swiss Open memang tidak seindah gelar juara. Tetapi bagi perjalanan Alwi Farhan, mungkin inilah fase paling penting untuk membangun masa depan. Sebab kadang seorang pemain tidak tumbuh dari hari saat ia mengangkat trofi, melainkan dari momen ketika ia sadar bahwa dirinya bisa menjatuhkan raksasa. Dan Alwi Farhan sekarang sudah memiliki 2 bukti besar untuk itu. Pertanyaannya tinggal satu, seberapa cepat ia mengubah bekal berharga ini menjadi prestasi yang benar-benar meledak? Waspada tingkat tinggi bagi tim bulu tangkis Indonesia karena Prancis baru saja menjuarai Eropa
dan siap mengguncang dominasi kita di ajang Thomas Cup 2026 nanti. Wah, benar sekali rekan saya satu ini memang selalu punya info terbaru yang sangat panas ya dari dunia bulu tangkis internasional. Selamat datang di kanal kesayangan Anda semuanya, di mana kita akan membedah persiapan Thomas Cup 2026 yang akan berlangsung di Denmark. Betul sekali, Sobat Bulu Tangkis semua, hari ini kita membawa kabar yang cukup mengejutkan, sekaligus menjadi alarm peringatan keras bagi tim bergu putra Indonesia tercinta kita semua. Benar sekali, karena Prancis yang akan menjadi lawan kita di fase grup D nanti baru saja membuat kejutan luar biasa dengan menjuarai kejuaraan bergu Eropa 2026 setelah sekian lama didominasi oleh Denmark. Ini gila sih, karena Prancis berhasil memutus dominasi Denmark yang sudah bertahan sejak tahun 2006 yang lalu, di mana mereka selalu menjadi raja di daratan Eropa tersebut, tanpa ada yang bisa menghentikan langkah mereka selama 20 tahun lamanya. Tepat sekali, dan kemenangan 3-2 atas Denmark di final kemarin membuktikan bahwa kekuatan bulu tangkis Prancis saat ini benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh siapapun, termasuk oleh tim Indonesia yang seringkali diunggulkan. Salah satu bintang utama mereka yaitu Thomas Junior Popov bahkan secara terang-terangan memberikan ancaman serius dan menyatakan bahwa timnya punya motivasi yang sangat tinggi untuk bisa melangkah lebih jauh di putaran final Thomas Cup nanti di Denmark. Thomas Junior Popov ini bukan pemain sembarangan ya rekan-rekan, karena dia pernah menaklukkan tunggal putra andalan kita yaitu Jonathan Christie di babak 32 besar Malaysia Open 2025 yang lalu dengan permainan yang sangat taktis dan fisik yang sangat kuat sekali. Dia bilang kalau hasil juara Eropa itu memberi mereka keyakinan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim raksasa manapun di dunia, termasuk Denmark yang sudah mereka kalahkan, dan tentu saja itu menjadi pesan tersirat bagi Indonesia yang satu grup dengan mereka. Selain Prancis, kita juga harus mewaspadai Thailand yang punya pemain peringkat 1 dunia saat ini yaitu Kunlavut Phititsarn, yang performanya sedang sangat stabil dan sangat sulit sekali untuk dikalahkan oleh siapapun saat ini di turnamen internasional manapun. Indonesia sendiri baru saja mengalami masa sulit dengan hasil tanpa gelar atau nirgelar di Tour Eropa kemarin, mulai dari German Open sampai Orleans Masters, yang membuat banyak penggemar mulai merasa khawatir dengan kesiapan skuad Garuda kita semua. Ya, mulai dari Jonathan Christie, Fajar Alfian, sampai Muhammad Shohibul Fikri, semuanya gagal meraih podium tertinggi di Eropa kemarin, yang tentu saja menjadi evaluasi besar bagi para pelatih di Pelatnas Cipayung sebelum berangkat ke Horsens, Denmark nanti pada akhir April. Kita harus ingat bahwa di grup D ini persaingan akan sangat ketat sekali karena hanya 2 tim teratas yang berhak lolos ke babak perempat final. Dan dengan adanya Prancis serta Thailand, maka langkah Indonesia diprediksi tidak akan semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Betul sekali, rekan saya ini memang sangat jeli melihat situasi. Karena mentalitas para pemain Prancis sekarang sedang di atas angin setelah menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah bulu tangkis mereka yang luar biasa itu. Thomas Junior Popov menekankan soal kekompakan tim yang menurutnya menjadi kunci utama keberhasilan mereka di kejuaraan bergu. Dan dia merasa tim Prancis saat ini memiliki harmoni yang sangat bagus untuk menghadapi pemain-pemain terbaik dunia di Thomas Cup nanti. Dia bahkan bilang kalau tidak ada undian yang bagus atau buruk, karena setiap pertandingan harus dihadapi secara profesional dengan mentalitas yang sangat kuat. Dan itulah yang sedang mereka bangun saat ini untuk menantang dominasi negara-negara besar di Asia, termasuk Indonesia. Ini benar-benar harus menjadi catatan bagi tim pelatih Indonesia untuk menyiapkan strategi yang paling tepat. Karena jika kita terpeleset satu kali saja di fase grup, maka konsekuensinya bisa sangat fatal bagi peluang kita untuk membawa kembali Piala Thomas ke tanah air tercinta. Kita semua berharap agar para pemain Indonesia bisa segera bangkit dari keterpurukan hasil di Tour Eropa kemarin dan kembali ke performa terbaik mereka, karena turnamen bergu seperti Thomas Cup ini membutuhkan kestabilan di setiap sektornya. Apalagi Thailand juga tidak main-main dengan komposisi pemain mereka yang sangat mumpuni di sektor tunggal putra dan ganda putra mereka, yang seringkali membuat kejutan tak terduga di turnamen-turnamen internasional. Jadi kalau kita lihat peta kekuatannya sekarang ini, Prancis dan Thailand benar-benar menjadi ujian yang sangat berat bagi Indonesia di fase grup D nanti, dan kita tidak boleh lengah sedikit pun kalau tidak ingin pulang lebih awal dari Denmark tahun ini.
Sungguh sebuah drama yang akan sangat dinantikan oleh jutaan pasang mata penggemar bulu tangkis di seluruh dunia karena persaingan saat ini sudah semakin merata dan tidak ada lagi dominasi tunggal dari 1 atau 2 negara saja seperti dulu kala. Itu dia bahasan kita hari ini. Salam olahraga.